Empat sahabat di negeri bunga rampai. Di sebuah negeri yang makmur dan damai bernama Bunga Rampai, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Baginda Raja Indra Permana. Sang raja dikenal adil, disegani oleh kawan maupun lawan, dan memiliki seorang putri tunggal yang sangat cantik bernama Putri Ratna Ayu. Kecantikannya bagaikan rembulan di malam purnama. Putri Ratna memiliki seorang dayang kesayangan bernama Melati. Walau bukan bangsawan, Sari Melati terkenal sopan, pandai berbicara, dan gemar menyusun pantun serta syair. Sang putri sangat menyayanginya, layaknya saudara sendiri. Sementara itu, di kampung seberang istana hiduplah seorang pemuda gagah bernama Raden Arya Wijaya, anak seorang bangsawan yang difitnah hingga terusir dari istana. Raden Arya hidup sederhana, namun terkenal dengan keberaniannya dan kecerdasan pikirannya. Sahabat karibnya adalah Jaya Kusuma, seorang tukang kayu yang jujur dan setia. Mereka bersahabatan sejak kecil, ibarat darah yang mengalir dalam satu tubuh. Sayembara bunga emas. Suatu hari datanglah kabar besar dari istana. Raja mengumumkan sayembara. Barang siapa dapat membawa pulang bunga emas dari gunung berkilau, dialah yang berhak memenang Putri Ratna Ayu. Seluruh negeri gempar. Banyak pemuda mencoba peruntungan, tetapi tak satu pun yang kembali. Di tepi sawah, senja hari, Raden Arya berkata pada sahabatnya, Sahabatku, hidup tak berarti tanpa perjuangan. Aku hendak mencari bunga emas itu. Jaya Kusuma pun tersenyum. Kalau begitu, aku ikut bersamamu. Aku tak rela engkau berjalan sendirian. Keesokan harinya, mereka pun berangkat dengan membawa pedang, bekal, dan doa dari rakyat yang mencintai mereka. Pertemuan di hutan belantara. Setelah beberapa hari berjalan, mereka tiba di hutan lebat yang berkabut. Tiba-tiba terdengar suara lemah meminta tolong. Ketika mereka menghampiri, tampak dua gadis dalam pakaian penjelajah. Mereka adalah Putri Ratna Ayu dan Sari Melati. Ya ampun, Tuan Putri, bagaimana bisa kalian sampai di tempat berbahaya ini? Tanya Raden Arya terheran-heran. Kami hendak mencari bunga emas juga. Jawab sang putri tersenyum tipis. Kami tak ingin hanya menunggu nasib. Sejak saat itu, keempatnya berjalan bersama. Raden Arya melindungi Putri Ratna Ayu, sementara Jaya Kusuma selalu menjaga Sari Melati dengan penuh kasih sayang. Ujian di gunung berkilau. Ketika hampir sampai puncak gunung, badai besar datang melanda. Petir menyambar, angin mengamuk, tanah licin membuat Sari Melati hampir jatuh ke jurang. Namun Jaya Kusuma dengan sigap menarik tangannya. Andai bukan karena engkau, nyawaku pasti melayang. Tiada hal yang lebih berharga bagiku selain melihatmu selamat, Sariku. Jawab Jaya Kusuma kepada Sari Melati. Sementara itu, Raden Arya dan Putri Ratna Ayu berlindung di balik batu besar. Jika kita mati di sini, apakah engkau akan menyesal? Tanya sang putri pada Raden Arya. Selama dapat menatap wajahmu, tiadalah penyesalan. Balas Raden Arya. Saat fajar tiba, badai pun reda.
Di antara batu berkilau, mereka melihat bunga emas bersinar seperti cahaya surga. Raden Arya memetik dengan penuh syukur. Akhirnya, mereka kembali ke istana dengan selamat. Rakyat bersorak menyambut kepulangan para pahlawan muda. Sang raja menatap mereka dengan bangga. Wahai Raden Arya Wijaya, Kata Raja Indra Permana. engkau lelaki berhati mulia. Engkau melindungi putriku dengan tulus. Maka, dengan restuku, engkau kuangkat menjadi menantuku. Engkau miskin harta, tetapi kaya budi dan keberanian. Aku izinkan engkau mempersunting Sari Melati. Maka diadakanlah pesta besar di seluruh negeri. Lagu dan tari menggema selama 7 malam 7 hari. Raden Arya menikah dengan Putri Ratna Ayu dan Jaya Kusuma bersanding dengan Sari Melati. Setelah itu, Raden Arya menjadi raja menggantikan ayahanda mertuanya. Jaya Kusuma menjadi penasehat istana, Sari Melati dan Putri Ratna Ayu menjadi panutan bagi seluruh rakyat. Negeri bunga rampai pun hidup dalam damai dan kebijaksanaan.